membaca pemahaman kreatif. Membaca kreatif adalah proses membaca untuk mendapatkan nilai tambahan dari pengetahuan yang terdapat dari bacaan dengan cara mengidentifikasi ide-ide yang menonjol atau mengkombinasikan pengetahuan yang sebelumnya sudah didapatkan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri membaca pemahaman kreatif. Di sini ada dua ciri-ciri membaca pemahaman kreatif. Yang pertama, menurut Nur Hadi tahun 2004, seorang pembaca kreatif harus dapat memenuhi kriteria-kriteria sebagai berikut. Yang pertama, kegiatan membaca tidak berhenti pada saat menutup buku. Yang kedua, mampu menerapkan hasilnya untuk kepentingan hidup sehari-hari. Yang ketiga, munculnya perubahan sikap dan tingkah laku setelah proses membaca selesai. Yang keempat, hasil membaca berlaku sepanjang masa. Yang kelima, mampu menilai secara kritis dan kreatif bahan-bahan bacaan. Yang keenam, mampu memecahkan masalah kehidupan sehari-hari berdasarkan hasil bacaan yang dibaca. Selanjutnya, saya Najma Chariska Amalia akan menjelaskan tentang latihan-latihan membaca kreatif. Yang pertama, kalian bisa mengasah keterampilan mengikuti petunjuk dalam bacaan lalu menerapkannya kembali. Yaitu contoh yang paling sederhana adalah saat kalian membaca sebuah resep dan akan membuat inovasi resep yang sudah ada. Yang kedua, mengasah keterampilan kalian untuk membuat resensi buku, bisa dari resensi buku apa saja, contohnya novel dan lain sebagainya. Yang ketiga, keterampilan memecahkan masalah sehari-hari melalui teori yang disajikan di dalam buku. Selanjutnya ada tujuan membaca kreatif. Yang pertama, dramatisasi. Pada tahap pertama ini, para siswa dilatih untuk memberikan ekspresi dramatik terhadap para tokoh serta ide-ide yang telah mereka temui dalam bacaan mereka. Para siswa mendramatisasikan tema-tema dari sastra dalam kaitannya dengan pengalaman-pengalaman mereka sendiri atau situasi-situasi sementara. Selanjutnya, interpretasi lisan atau musik. Pada tahap pertama ini dimulai dengan kegiatan-kegiatan yang menggunakan bacaan-bacaan secara bersamaan yang secara sederhana diikuti oleh musik yang serasi dengan bacaan itu sebagai sarana pembantu dalam menginterpretasi sastra. Para siswa dilatih untuk membandingkan serta mengontraskan aneka ragam penggalan sastra melalui penggunaan interpretasi lisan dan musik. Selanjutnya ada narasi pribadi. Kegiatan ini berhubungan dengan penyisahan cerita atau storytelling. Pada tahap pertama, para siswa diberi kesempatan untuk menciptakan dan menghubungkan cerita-cerita berdasarkan alur gagasan, ide, peristiwa, atau tokoh-tokoh dari bacaan mereka. Yang keempat, ekspresi tulis. Kegiatan ini terutama sekali dirancangkan untuk memberikan kesempatan kepada para siswa untuk mengekspresikan diri mereka dalam karya tulis. Para siswa berlatih mempraktekkan ekspresi kreatif dengan cara menuliskan kembali cerita-cerita yang telah mereka baca. Yang terakhir ada ekspresi visual. Ekspresi visual yaitu kegiatan yang bermula pada tahap cara menampakkan kegiatan-kegiatan yang memberikan kesempatan kepada para siswa untuk menciptakan suatu karya atau produk visual seperti suatu gambar atau model tanah liat yang menggambarkan suatu adegan, objek, tokoh, ataupun gaya yang berasal dari bacaan mereka.